Halo, shalom saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua, apa kabar hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik, semakin semangat dan semakin cinta Tuhan. Amin saudara. Tema kali ini yang ingin saya bagikan judulnya, orang takut Tuhan pasti pintar. Oh haleluya. Orang banyak sekolah tinggi-tinggi itu beroleh pintar, betul saudara? Orang banyak ikut berbagai macam seminar supaya pintar. Saya juga percaya, saya berdoa supaya kita semua yang ikut sekolah, kita sekolah supaya pintar ya, bukan mau cari gelar ya saudara. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Amsal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sekali lagi, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mau mencari kebenaran, orang yang mau mencari hikmat dan terus berusaha mengejar hikmat, dia akan mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan. Ya, orang yang mau terus belajar tentang Tuhan, dia akan mendapat hikmat, saudara. Ya, dia akan mengenal Allah. Saudara, artinya apa? Ciri orang yang takut akan Tuhan, dia mau terus belajar, dia terus mau belajar, dia terus mau meningkatkan dirinya. Kalau kita sudah berhasil mengenal Tuhan, kalau kita terus menambahkan pengetahuan kita tentang Tuhan, Tuhan yang menciptakan segala bumi ini, Tuhan yang sumber segala hikmat, saudara. Amin, saudara. Orang yang mau belajar artinya orang yang punya banyak data dan mampu menganalisa, itulah orang pintar. Ya, kepintaran bukan diukur dengan gelar akademik saja, saudara. Ya, bukan hanya gelar S1, S2 dan seterusnya, saudara. Tapi dari kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir cerdas dan bertindak cerdas, saudara. Ya, berpikirnya cerdas dan bertindaknya cerdas. Ya, ada banyak orang berpikirnya cerdas tapi tidak mampu, tidak berani bertindak dengan cerdas. Jadi harus seimbang, saudara. Ya, kita lihat beberapa waktu lalu ada anak umur 13 tahun sudah diterima di perusahaan besar raksasa Google. 13 tahun karena kepintarannya, saudara. Ya. Orang pintar pasti banyak, pasti punya kerendahan hati. Ya, orang pintar mengakui keterbatasan dirinya. Orang pintar tahu dia terbatas. Orang pintar tahu banyak hal yang dia tidak pahami. Oleh karena itu dia terus belajar dan dia terus mau berubah menjadi lebih baik. Firman Tuhan pasti akan terus menyempurnakan hidup kita. Firman Tuhan pasti menegur kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita. Dan hanya orang yang mau berubah dan mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan, saudara. Orang pintar mungkin tidak semuanya aktif dalam semua kegiatan agamawi, tapi kehidupannya pasti berdampak dan hidupnya berbuah memuliakan Tuhan. Kebalikannya, saudara, orang bodoh, orang malas pasti sombong karena merasa diri hebat, tidak mau dengar pendapat orang lain, tidak mau terima masukan orang lain. Dia merasa dirinya paling hebat, paling oke, paling tahu segalanya. Ya, tidak perlu belajar, tidak peduli orang lain, keras kepala, merasa tahu semuanya. Tentu saja orang jenis ini tidak takut akan Tuhan, apalagi mengenal Tuhan sekalipun. Mungkin mereka sangat aktif dalam kegiatan agamawi mereka. Buktinya apa? Hidup mereka tidak berdampak. Mari terus belajar, mari terus rendahkan diri kita. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau dan saya tidak cukup hanya membaca, engkau harus merenungkannya, berusaha mengerti firman itu, merenungkannya terus-terusan sehingga kita mengerti. Setelah kita mengerti, hidup kita berubah seperti firman Tuhan. Jika Tuhan suruh kita mengampuni, mengampunilah. Jika Tuhan suruh kita memberi kepada orang lemah, memberilah. Maka hidup kita akan berubah, semakin berubah, semakin berubah. Amin, saudara. Terus baca firman Tuhan, banyak belajar, banyak baca buku, ya. Dengarkan orang pintar lainnya, orang bijak lainnya, dan mau berubah lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama terus belajar sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu firman Tuhan hari ini. Saya Frans Harahap, Horas.